perusahaan besar mana mungkin dia bikin pagar seperti itu ya, untuk apa gitu ya. Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Pemirsa, hampir 1 bulan terakhir negara kita dihebohkan dengan urusan pagar laut. Bambu yang membentuk pagar sepanjang 30 km lebih di Laut Tangerang, Banten akhirnya dibongkar. Namun sang pemilik pagar laut dan komplotannya tak kunjung dibongkar. Tim kontroversi turun langsung ke Laut Tangerang untuk menyaksikan dari dekat kerepotan yang harus ditanggung negara akibat ulah mereka yang serakah. Doli dari Komisi 2 yang juga memperhatikan atau mitranya dari Kementerian ATR BPN ya. Benar tidak jadi membentuk panja untuk bisa menelusuri kenapa bisa ada sertifikat, meskipun katanya masih ditelusuri ya apakah di dalam atau di garis, kenapa bisa ada sertifikat yang berseliweran di daerah di Laut Tangerang? Pertama saya kira kita harus menyamakan kesepahaman ya, bahwa ini ada masalah. Jadi jangan ada lagi di antara kita semua elemen bangsa ini mengatakan nggak ada masalah. Kalau kita pakai judul itu, ini kan penuh kelucuan ya. Jadi belum lagi masuk soal aturan, soal peraturan perundang macam-macam. Ini kan ada pagar yang harusnya di darat, itu kita temukan di laut. Ada sertifikat tanah, kita lihat di laut. Gitu ya. Ini masalah. Jadi jangan ada lagi bilang oh nggak ada masalah. Nah, syukur alhamdulillah pemerintah saya kira meresponnya dengan cepat ya. Pertama Pak Nusron kira-kira 2-3 bulan yang lalu udah bicara soal ini juga dia nih. Ya kan soal PSN di PIK 2 dan segala macam seperti itu. Kemudian yang kedua tadi kita sama-sama dengar pidatonya Pak Prabowo yang begitu tegas tidak akan ada perlakuan khusus kepada siapapun gitu. Kemudian kita lihat gerak cepat dari TNI yang segera melakukan pencabutan pagar itu. Nah ini kan sebetulnya mau mengembalikan pada posisi awal kalau misalnya laut itu adalah area publik, ya memang area publik, tidak punya area private gitu. Nah tapi kan persoalannya kan nggak sampai harus di situ. Kita kan pertama kita harus menyelesaikan ini masalah. Ya, apa itu? Tadi misalnya sudah terbit sertifikat. Nah tentu orang yang punya sertifikat itu kan nggak serta-merta belum tentu terima dia kalau misalnya kemudian dicabut begitu aja kan. Karena dia pasti ngikuti proses, prosedur macam-macam. Mungkin juga udah keluar uang dan macam-macam kan gitu. Itu nanti pasti akan menimbulkan masalah baru. Kemudian yang kedua adalah menormalisasi situasi yang ada sekarang ini. Nah yang ketiga adalah mencari tahu ada lagi nggak tempat yang seperti ini di daerah-daerah yang lain. Ini kan banyak nih, ada yang bilang di Jawa Timur dan segala macam seperti itu. Nah yang keempat adalah ini harus diselesaikan supaya ya ada efek jera, tidak akan ada kejadian serupa di masa-masa yang akan datang. Nah posisi DPR tentu kami memberikan dukungan penuh kepada pemerintah ya untuk menyelesaikan masalah ini sebaik-baiknya. Nah sementara ini kami memang berjalan berdasarkan fungsi tugas masing-masing yang berkaitan mitranya di komisi. Kita bisa lihat teman-teman di Komisi 4 ya misalnya hari ini sudah memanggil Menteri KKP. Menteri KKP bahkan kemarin sudah tinjau ke lapangan juga lihat langsung Mbak Titi dan kawan-kawan. Nah kami di Komisi 2 sebenarnya dari periode yang lalu itu sudah punya panja sebenarnya. Panja evaluasi HGU, HGB dan HPL. Nah pada rapat internal kemarin ini dilanjutkan dan salah satu case-nya nanti yang akan dipelajari adalah kasus ini. Akan dilanjutkan panja itu? Akan dilanjutkan dari panja itu. Nah Pak Gufron lapor ke Barreskrim Polri. Barreskrim. Saya kira nanti pasti akan direspon oleh teman-teman Komisi 3. Nah, jadi sementara ini jalan sebagai mekanisme ketatanegaraan kita, fungsi DPR RI sebagai pengawasan. Oke, semuanya sudah jalan di sini.